Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian yang kami hormati rekan-rekan sekalian. Sore hari ini saya diutus oleh Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Komnas HAM yang baru saja dilaksanakan. Kami didampingi sebelah kiri saya Pak Markus, selaku Wakil Ketua Komisi Banding. Sebelah kanan saya nggak asing lagi Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Bambang Usagi, Ketua Komisi Etik. Rekan-rekan sekalian, untuk kesekian kalinya PSSI menyampaikan duka yang sangat mendalam atas seluruh korban yang ada di insiden Stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Rekan-rekan sekalian, yang pertama saya sampaikan bahwa Ketua Umum mohon maaf tidak bisa ketemu langsung dengan rekan-rekan sekalian karena beliau harus langsung menuju Hotel Mulia untuk bertemu tim dari FIFA maupun AFD untuk menaikkan task force yang tadi dibentuk. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, tadi kita berdiskusi panjang dengan Komnas HAM yang dipimpin oleh Pak Khairul Anam. Tentunya banyak masukan yang disampaikan oleh beliau dari Komnas HAM dan juga kami menerima untuk kebaikan ke depan PSSI dan sepak bola Indonesia yang akan datang. Intinya adalah bahwa Komnas HAM mempertanyakan bagaimana hubungan PSSI, PT LIB, kemudian Pantel, kemudian bagaimana mekanisme penjatuhan hukuman dan lain-lain, sampai dengan masalah adanya penembakan gas air mata. Tapi dari hasil pertemuan itu, catatan-catatan yang menjadi atensi dari Komnas HAM untuk perbaikan PSSI tentunya sudah kami rangkum, kami catat, dan nanti mungkin dari kesekjennya juga akan menindaklanjuti, termasuk atensi dari Komnas HAM tentang adanya trauma healing. Ini yang digarisbawahi oleh Komnas HAM dan respon dari PSSI. Insya Allah Senin depan akan dibuat posko trauma healing di Malang yang akan menangani masyarakat yang terdampak sampai dengan tenaga medis. Tadi juga disinggung oleh Pak Khairul Anam, ini yang kadang-kadang lupa tenaga medis. Ini kira-kira teman-teman sekalian hasil pertemuan dengan Komnas HAM dan diskusi yang disampaikan baik oleh Ketua Umum, Wakil Ketua maupun dari Sekjen. Barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Intinya adalah dalam pertemuan tadi Komnas HAM lebih banyak menekankan bagaimana ke depan PSSI dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola ini lebih aman, lebih nyaman untuk penonton. Ya. Tentunya sekarang dan yang lalu juga sudah dilakukan bagaimana kiat-kiat PSSI untuk bisa menyelenggarakan pertandingan yang bagus, yang aman, yang nyaman. Tapi masih ada terjadi peristiwa itu dan ini di luar apa ya, kehendak kita semua. Oleh karenanya perbaikan, saran, masukan yang bagus ini semua kami catat dan insya Allah ya ke depan akan ditindaklanjuti oleh PSSI, oleh Kesekjenan, klub-klub yang lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kalau tadi dibilang itu peristiwa tragedi itu di luar kehendaknya PSSI atau di luar apa ya, di luar kemampuan PSSI untuk mengatur itu, yang di dalamnya yang bisa diatur seperti apa terkait tragedi. Maksud saya adalah
tragedi Kanjuruhan kemarin itu di luar kehendak kita semua. Tidak ada seorang pun yang menghendaki ada peristiwa itu, Mas. Ya. Jadi perangkat pertandingan semua sudah bekerja sesuai dengan porsi masing-masing. Ya. Kita juga sudah mengecek bagaimana matchcom petugas, bagaimana perangkat pertandingan yang lain, security officer dan lain-lain. Ya. Tapi masih terjadi peristiwa yang saya sebutkan tadi, tentu saja di luar kehendak kita semua. Ya. Jadi tidak ada yang ke dalam bagaimana, ini maksudnya ya kehendak Allah. Ya, yang harus kita ya. Oke, Pak, kita kan udah ada beberapa dari investigasi beberapa LSM. Nah, kalau menurut Bapak nih sejauh ini dari fakta yang sudah terungkap, ini bisa dikategorikan dalam pelanggaran HAM seperti apa, Pak? Apakah ada pelanggaran HAM? Terus apakah ada tendensi ke pelanggaran HAM berat? Dan nanti dari hasil investigasi teman-teman LSM, itu tadi kan masih dugaannya atau ini masuk ke pada pelanggaran HAM. Nah, terus langkah selanjutnya apa, Pak? Oke, Mbak, dalam peristiwa Kanjuruhan yang turun ke lapangan itu ada tim gabungan independen pencari fakta, kemudian ada Komnas HAM, PSSI juga menurunkan tim investigasi internal. Untuk pertanyaan Mbak tadi, tentunya itu domain dari Komnas HAM. Ya. Beliau sudah turun ke lapangan dan nanti akan mengolah, kemudian menguji, dan akan menyimpulkan. Nah, tunggu saja kesimpulan dari Komnas HAM. Kami tidak berharap. Ini adalah 2006 tanda tangan yang meminta Bapak Ibu ditunjuk sebagai ketua PSSI. Respon dari pengurus PSSI sendiri bagaimana Pak dengan saat itu? Pertanggungjawabannya kepada Menteri Keuangan tragedi karena ada dalam catatan sejarah bahwa di tahun 2020 Bapak Iwan Bule terjadi tragedi dalam sepak bola yang bisa menjatuhkan 132 korban. Tanggapannya bagaimana pertanggungjawaban moral kepada sepak bola Indonesia? Terima kasih. Ya, kalau masalah beliau mundur dan tidak itu tanya langsung ke Pak Iwan Bule. Ya. Ya, kalau bagi pengurus ya, bagi saya selaku pengurus PPI, mundur itu bukan tindakan yang bagus untuk menghadapi masalah seperti ini. Ya, kalau saya katakan sebagai esko PSSI saya, kalau kondisi seperti ini lagi butuh pemikiran, butuh macam-macam, kemudian ketua mundur, nggak jantan. Saya bilang, ya, nanti saya bilang sama kawan saya itu, ketua umum, kalau Anda mundur, saya bilang nggak jantan. Nah, gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, PSSI sangat bertanggung jawab. Ya. Pertanggung jawab itu dalam bentuk apa? Ya. Satu hari itu begitu kejadian pagi, ketua umum sudah terbang ke Malang. Ini salah satu bentuk tanggung jawab. Dan beliau selama 8 hari di Malang menghadapi ini, mengatur dan sebagainya, menurunkan tim investigasi dan segala macam, mendatangi rumah-rumah korban. Kemudian yang lain-lain. Hasilnya apa Pak? Dari mendatangi lokasi hasilnya apa? Hasilnya mendatangi rumah-rumah korban. Kemudian apa? Ya itu salah satu bentuk tanggung jawab moral sebagai ketua umum. Ya, dengan timnya itu. Saya kira yang dilakukan ketua umum juga sudah banyak. Pak, Ya. apakah nanti setelah bertanggung jawab akan mengundurkan diri Pak? Pernyataan dari Wakil Dinas Pak Anies sendiri bahwa jika Pak Iwan Bule kemudian mundur, STI tidak akan diberikan mundur. Jadi bagaimana tanggapan dari PSSI dan yang kedua Pak, untuk kapan akan ada inspeksi dari FIFA untuk menentukan apakah sudah ada rencana ini? Oke. Tentang pernyataan Sintayong ya itu terserah beliau ya itu terserah beliau. Lebih didalami ya silakan tanya langsung. Mungkin ya bentuk solidaritas beliau lah ya, tapi saya tidak tahu ya, silakan tanya yang bersangkutan. Kemudian tadi yang kedua masalah
inspeksi FIFA tadi pagi baru dilaksanakan pertemuan antara PSSI ya dengan FIFA dan AFC ya. Kemudian Polri dihadiri oleh Deputi Operasi ya, Askop Kapolri, dan dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian PPR, dan dibentuklah Taskforce ya. Dan sore ini ditindaklanjuti ketum langsung juga ketemu utusan dari FIFA dan AFC sehingga kita bisa langsung ketemu dengan rekan-rekan sekalian. Polri menemukan fakta kalau penyelenggara itu mengambil akses audit tahun 2020. Nah, apakah PSSI mengetahui ini? Kenapa masih diambil 2020? Kenapa nggak coba audit? Verifikasi stadion itu ya? Oh, sertifikat layak fungsi kali ya? Ya, betul ya. Nah, itu memang ada setiap stadion punya sertifikasi layak fungsi ya yang dikeluarkan oleh otoritas lokal ya, oleh yang berwenang ya. Karena mungkin 2021 itu masih COVID ya, pandemi, juga yang 2020 itulah yang masih terbaru mungkin ya gitu lah. Itu yang jelas harusnya setiap tahun ada verifikasi. Bapak, pada awal Liga 1 bergulir ada MOU antara Polri dengan PSSI. Ada 3 hal terkait dalam MOU itu, tentang mafia bola dan juga kamera, dan satu hal lagi. Apakah di MOU itu ada dibicarakan terkait larangan penggunaan gas air mata yang ada pada sampel pipa? Apakah di MOU itu ada aturan turunan mengenai hal tersebut? Disosialisasikan kepada pemerintah saat MOU itu dilakukan. Oke. Di dalam MOU antara PSSI dan Polri ini tidak dijelaskan secara rinci tentang penggunaan gas air mata. Tapi dalam setiap workshop, kemudian dalam setiap rakor itu selalu disampaikan, ya, karena itu merupakan bagian dari statuta FIFA yang tidak diizinkan. Selalu disampaikan. Tadi dalam MOU antara PSSI dengan Polri ini tidak dicantumkan secara spesifik di sana. Pak, Silakan. mengingat ini korbannya tidak sedikit Pak, setelah bertanggung jawab, apakah nanti Pak Iwan dengan jantan mengundurkan diri Pak sebagai ketua PSSI Pak? Mohon izin Pak. Tadi saya berjawab, ya. Bukan. Tadi saya berjawab, ya. Ya, terakhir. Pokoknya di Malang. Nanti dokter dari PSSI, kemudian juga kita akan. Ya. Pak, itu mencakup pemain juga Pak. Psikiater nanti akan memberikan, ya. Ya. Terakhir, Oke. Liga 1 soal kelanjutan Liga 1 nggak ini katanya tanggal akhir November itu bagaimana Pak? Benar apa nggak? Ada yang beredar? Menunggu evaluasi yang sedang dilaksanakan dan taskforce dari FIFA, ya. Nanti kalau sudah diizinkan bergulir akan digulirkan. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.